Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, membaca merupakan prasyarat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi penopang terbentuknya sebuah peradaban yang maju. Dalam lintasan sejarah, semua peradaban yang berperan besar dalam sejarah seperti peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Cina, peradaban India, peradaban Islam di masa pertengahan, dan peradaban Eropa modern dibangun atas dasar pemikiran-pemikiran yang dituliskan dan kemudian dibaca dari generasi ke generasi. Peradaban Islam dipicu oleh ayat Al-Quran yang awal diturunkan, yaitu perintah untuk membaca, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyeru nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Pemirsa yang budiman, wahyu Al-Quran yang pertama kali diturunkan yakni lafaz Iqra. Perintah membaca merupakan kata pertama yang diulang dua kali untuk menunjukkan pentingnya aktivitas membaca itu. Dalam kamus bahasa Arab, lafaz Iqra memiliki arti yang sangat luas, antara lain membaca, menelaah, menyampaikan, mendalami, meneliti, dan mengenali ciri-cirinya. Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca tanpa menyebutkan apa yang harus dibaca. Dalam bahasa Arab, jika suatu kata dalam sebuah kalimat yang tidak disebutkan objeknya, maka objek dimaksud itu adalah bersifat umum, mencakup segala hal yang bisa dijangkau oleh kata tersebut. Karena objek dari kata Iqra tidak disebutkan, berarti yang harus kita baca bukan hanya ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab Al-Quran yang turunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga ayat-ayat yang tidak tertulis, baik berupa fenomena alam raya, fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, maupun apa yang terjadi dalam diri manusia itu sendiri. Perintah membaca, menelaah, menghimpun, dan meneliti ini harus selalu dikaitkan dengan lafaz atau dengan kalimat bismi rabbika, yakni menyebut nama Tuhan. Ini menunjukkan isyarat bahwa membaca apapun maka harus secara ikhlas. Di samping kemudian kita harus memilih bacaan yang tidak bertentangan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah membaca ini kemudian disusul pula dengan perintah bagi kita untuk menulis. Di dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Perintah Iqra mendorong manusia untuk berpikir menggunakan akal potensinya, sedangkan Al-Qalam menyeru manusia agar menuliskan dan mencatatkan untuk mengabadikan apa yang dia pikirkan. Setelah ayat-ayat ini turun kepada sebuah masyarakat yang ummi, masyarakat yang buta huruf, semula mereka dalam kondisi jahiliyah, maka terjadilah sebuah lompatan yang besar. Revolusi peradaban masyarakat dari kondisi jahiliyah
menuju kondisi masyarakat yang terpelajar, yang menyibukkan diri untuk belajar dan mengajar, juga hingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang terangkum dalam kitab-kitab karya para ulama. Pemirsa yang budiman, dari Madinah bacaan Al-Quran terdengar setiap saat, dan nilai-nilai Al-Quran dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi penyembahan berhala, tradisi mabuk-mabukan, minum khamr, berzina, membunuh anak perempuan yang tidak berdosa dan sebagainya. Semua tradisi itu kemudian hilang, digantikan dengan sebuah suasana masyarakat yang berperadaban atau tamaddun. Di bawah cahaya Al-Quran, dalam kurun waktu 23 tahun, terjadilah transformasi peradaban dari yang semula jahiliyah menjadi masyarakat yang tamadun. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Apabila kemudian nilai-nilai Al-Quran diajarkan kepada suatu generasi penerus secara benar, maka kelak setelah 20 tahun akan lahirlah generasi penerus yang melanjutkan estafet peradaban sebagai generasi Qur'ani yang santun, tangguh, bersahaja, dan siap membawa sebuah peradaban baru yang mulia. Pemirsa yang budiman, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.